Hai semuanya, ada satu hal yang jarang kita sadari, tapi sangat menentukan arah hidup kita. Kebiasaan menunda. Kita sering berpikir kita akan mulai besok, nanti, atau ketika sudah siap. Padahal, semakin kita menunggu waktu yang tepat, semakin lama kita terjebak di tempat yang sama. Tidak ada yang benar-benar siap, tidak ada momen yang sempurna. Orang-orang yang berhasil bukanlah mereka yang selalu termotivasi, melainkan mereka yang bisa memaksa dirinya untuk bertindak, bahkan ketika malas, takut, atau tidak yakin. Kalau dipikir-pikir, hidup ini penuh pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada dua jalan, bertindak atau diam. Masalahnya, kebanyakan orang memilih diam. Kita mencari alasan, capek, nggak mood, nanti aja, atau takut gagal. Tapi kalau terus menunggu, nggak ada yang berubah. Sebaliknya, saat kita memaksa diri untuk bertindak, sekecil apapun langkahnya, kita sedang membuka pintu ke peluang-peluang baru. Saya tahu, memaksa diri itu nggak enak. Rasanya seperti melawan gravitasi. Pikiran kita penuh penolakan, tubuh terasa berat, dan ada 1000 alasan untuk berhenti sebelum mulai. Tapi disitulah letak rahasianya. Aksi lebih penting daripada motivasi. Banyak orang berpikir mereka harus menunggu motivasi dulu baru bergerak. Padahal justru sebaliknya. Kalau kita memaksa diri untuk mulai, motivasi akan mengikuti. Begitu kita melakukan sesuatu, otak kita melepaskan dopamin, membuat kita merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan. Coba ingat momen ketika kamu benar-benar enggak mau ngerjain sesuatu. Entah itu tugas, pekerjaan, atau olahraga. Awalnya berat, tapi setelah 5 atau 10 menit, rasanya jadi lebih ringan kan? Itu karena aksi menciptakan energi. Diam membuat kita semakin malas, sementara bergerak memberi kita momentum. Dan momentum itu berharga banget. Masalahnya, banyak orang salah paham soal perubahan. Mereka pikir harus membuat langkah besar sekaligus, padahal sebenarnya cukup mulai dari hal kecil. Kita sering terjebak pada pola pikir sekalian nanti, sekalian siap, sekalian besar, sekalian sukses. Padahal kemajuan sejati itu datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan konsisten, bahkan ketika kita nggak mau. Ada satu prinsip sederhana tapi ampuh, yaitu lakukan dulu, baru rasakan nanti. Jangan tunggu semangat datang, jangan tunggu mood bagus, jangan tunggu semuanya jelas. Karena kenyataannya, nggak ada satupun orang sukses yang punya rencana sempurna sejak awal. Mereka semua belajar sambil jalan. Kalau kamu cuma menunggu, dunia nggak akan berhenti buatmu. Kadang kita lupa satu fakta penting. Rasa malas itu cuma sinyal, bukan kenyataan. Otak kita suka menghemat energi. Jadi ia akan selalu mencari alasan untuk berhenti, beristirahat, atau menunda. Tapi otak juga punya sisi lain. Ia bisa dilatih. Semakin sering kita melawan rasa malas dan memaksa diri bertindak, semakin mudah melakukannya di kemudian hari. Seperti otot, disiplin juga bisa diperkuat. Pernah nggak kamu ngerasa iri sama orang yang kelihatan produktif banget? Mereka kayaknya selalu bisa menyelesaikan banyak hal, padahal kamu merasa stuck. Bedanya seringkali cuma satu. Mereka nggak menunggu rasa siap. Mereka paksa diri mereka, meskipun capek, meskipun takut, meskipun nggak yakin hasilnya akan bagus. Memaksa diri untuk bertindak bukan berarti memaksa diri sampai burnout ya. Ini tentang melawan kemalasan, bukan melawan tubuh kita sendiri. Ada perbedaan antara disiplin dan penyiksaan. Disiplin berarti kita menunda kesenangan sementara untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu belajar, kerja, atau latihan sekarang, kamu mungkin capek, tapi di masa depan kamu bakal berterima kasih pada diri sendiri. Kuncinya ada pada kesadaran. Begitu kita sadar bahwa menunda hanya membuat kita rugi, kita mulai melihat bertindak sebagai investasi. Semakin cepat kamu bergerak, semakin cepat kamu belajar, dan semakin cepat kamu melihat hasilnya. Kalau gagal, ya belajar lagi. Kalau berhasil, ya nikmati hasilnya. Tapi kalau diam, kamu nggak dapat apa-apa. Banyak orang mikir, tapi gimana kalau gagal? Nah, disinilah letak masalahnya. Ketakutan akan kegagalan bikin kita lumpuh. Padahal kegagalan itu guru paling jujur. Setiap orang sukses pernah gagal berkali-kali, tapi mereka tetap jalan. Kenapa? Karena mereka tahu kegagalan cuma bagian dari proses, bukan akhir cerita. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus berani gagal. Dan kalau kamu mau berani gagal, kamu harus berani mulai. Bahkan kalau belum siap, bahkan kalau masih ragu, bahkan kalau masih takut.
Karena seringkali keberanian itu bukan datang sebelum bertindak, tapi setelahnya. Kita pikir orang yang berani itu mereka yang gak takut. Salah, orang yang berani adalah mereka yang tetap melangkah meskipun takut. Saya tahu, kadang sulit banget memaksa diri. Ada hari-hari ketika semua terasa berat, kayaknya dunia melawan kita, dan motivasi rasanya hilang. Di momen kayak gini, ingat satu hal, kamu cuma butuh satu langkah kecil. Gak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup mulai. Misalnya kalau kamu mau olahraga, cukup pakai sepatu dulu. Kalau mau nulis, cukup buka laptop dulu. Kalau mau belajar, cukup buka bukunya dulu. Begitu kamu mulai, sisanya akan lebih mudah. Kita sering lupa satu hal penting. Hidup ini nggak akan nunggu kita siap. Waktu jalan terus, dan kesempatan nggak selalu datang 2 kali. Kadang kita menunda dengan alasan lagi nyiapin diri. Padahal sebenarnya, kita cuma takut gagal. Kita berdalih, nanti deh, tunggu waktunya pas. Padahal sebenarnya, kita cuma menunggu keberanian yang nggak akan pernah datang kalau kita nggak memulai dulu. Pernah nggak kamu ngerasa hari ini cuma kebuang gitu aja karena kamu nggak ngapa-ngapain? Pagi bangun, pegang HP, scroll medsos, nonton video, lalu tiba-tiba udah sore. Rasanya nyesel kan? Tapi besoknya diulang lagi. Itu karena kita punya kebiasaan kecil yang diam-diam membunuh potensi kita. Kebiasaan menunda dan membiarkan waktu lewat begitu saja. Masalahnya, menunda itu enak, diam itu nyaman. Tapi justru kenyamanan itulah yang sering bikin kita stuck. Zona nyaman itu kayak perangkap. Awalnya bikin aman, tapi lama-lama bikin kita terjebak. Kita nggak sadar kalau waktu terus jalan, peluang hilang satu persatu, dan kita masih di titik yang sama. Kalau kita mau maju, kita harus keluar dari lingkaran itu. Dan cara keluar yang paling efektif adalah memaksa diri untuk bertindak. Kita nggak bisa mengandalkan motivasi selamanya. Motivasi itu naik turun, datang dan pergi. Kadang pagi-pagi semangat banget, siang udah kendor, sore udah males. Kalau hidup kita hanya bergantung pada motivasi, hasilnya nggak konsisten. Yang membuat perubahan nyata adalah disiplin. Dan disiplin lahir dari kemampuan memaksa diri untuk bertindak, bahkan ketika kita nggak mau. Ada satu trik sederhana. Jangan pikir terlalu jauh. Kadang kita nggak mulai karena merasa bebannya gede banget. Misalnya, kamu mau nulis 10 halaman, lalu mikir, aduh kebanyakan, capek banget. Akhirnya kamu nggak nulis sama sekali. Solusinya, pecah jadi langkah kecil. Nggak usah mikirin 10 halaman, pikirin 1 paragraf dulu. Begitu 1 paragraf selesai, lanjut ke yang berikutnya. Lama-lama, selesai juga. Ini yang disebut prinsip 2 menit. Kalau ada sesuatu yang bisa dimulai dalam waktu 2 menit, lakukan sekarang juga. Mau olahraga? Mulai dengan pakai sepatu. Mau belajar? Buka buku dan baca 1 halaman. Mau nulis? Ketik 1 kalimat. Dengan mulai dari langkah kecil, kita mematikan kebiasaan menunda dan memaksa otak untuk bergerak. Nah, kalau kita bicara soal memaksa diri, ada satu rahasia besar yang jarang orang sadari. Rasa malas itu cuma ilusi sementara. Kamu mungkin mikir tubuhmu lelah, tapi sebenarnya lebih sering otakmu yang melawan, bukan tubuhmu. Ketika kita memulai sesuatu, tubuh akan menyesuaikan diri. Itulah kenapa semakin cepat kita bertindak, semakin mudah kita mempertahankan ritmenya. Tapi tentu aja, memaksa diri itu nggak selalu mulus. Ada hari-hari ketika kamu merasa energi habis, pikiran penuh beban, dan dunia terasa berat. Di saat seperti ini, penting banget untuk ingat bahwa bertindak bukan berarti harus melakukan hal besar. Kadang cukup lakukan satu hal kecil yang mendekatkanmu ke tujuan. Itu sudah cukup untuk menjaga momentum. Ada orang bilang, tapi saya kan orangnya gampang nyerah ya. Nah, itu justru alasan kenapa kamu harus melatih otot mentalmu. Sama kayak tubuh, mental juga bisa dilatih. Setiap kali kamu memaksa diri untuk bertindak meski malas, kamu sedang membangun kekuatan mental. Lama-lama, apa yang dulu terasa berat akan jadi kebiasaan. Pernah dengar istilah neuroplastisitas? Otak kita punya kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setiap kali kamu mengambil tindakan kecil, kamu bikin jalur baru di otakmu. Semakin sering dilakukan, jalur itu makin kuat, dan tindakanmu jadi otomatis. Jadi kalau kamu ingin jadi orang yang rajin, produktif, dan disiplin, caranya bukan dengan memotivasi diri terus-menerus, tapi melatih otakmu dengan kebiasaan kecil yang dipaksa berulang-ulang. Kalau kamu mikir ini sulit, ingat satu hal. Semua orang berjuang. Nggak ada orang sukses yang selalu semangat setiap hari. Bedanya cuma satu, mereka bertindak dulu, mikir nanti. Elon Musk, Steve Jobs, Oprah Winfrey, semua pernah ragu. Tapi mereka tetap jalan. Mereka ngerti bahwa satu-satunya cara untuk membangun masa depan adalah dengan mengambil langkah sekarang. Dan ingat, tindakan kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang nggak pernah dieksekusi. Kamu bisa punya mimpi sebesar apapun, tapi kalau cuma disimpan di kepala, itu cuma angan-angan. Perubahan nyata lahir ketika ide-ide itu diwujudkan lewat aksi nyata, sekecil apapun.
Kalau kamu terus nunggu sampai siap, kamu nggak akan pernah siap. Kalau kamu nunggu keberanian datang, kamu nggak akan pernah berani. Karena keberanian itu bukan perasaan, keberanian itu tindakan. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering bikin orang gagal berkembang. Mereka menunggu mood. Mereka pikir harus merasa bersemangat dulu baru bisa mulai. Padahal kebenarannya terbalik. Tindakanlah yang menciptakan semangat, bukan sebaliknya. Bayangkan begini, kamu duduk di kasur, niatnya cuma rebahan sebentar. Lalu kamu scroll TikTok atau Instagram, niatnya cuma 5 menit, tiba-tiba udah 1 jam lewat. Rasanya makin malas, makin berat untuk bangun dan mulai. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bertindak itu menular. Semakin lama kamu diam, semakin otakmu menolak gerak. Tapi menariknya, kebalikannya juga berlaku. Bertindak itu menular juga. Begitu kamu memaksa diri untuk bergerak, walau sedikit, tubuhmu mulai mengikuti, pikiranmu jadi lebih fokus, dan energimu perlahan naik. Itulah kenapa orang-orang sukses punya satu kebiasaan penting. Mereka jarang memberi ruang untuk menunda. Mereka tahu kalau nunggu semangat datang, waktu keburu habis. Mereka bergerak dulu, baru menyesuaikan nanti. Kalau kamu perhatikan, banyak pencapaian besar di dunia lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan meski terasa nggak siap. Misalnya J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Dia mulai nulis bukunya di kafe kecil dengan kondisi keuangan kacau, bahkan sering ragu sama dirinya sendiri. Tapi dia tetap nulis setiap hari. Kalau dia nunggu waktu sempurna, mungkin sampai sekarang kita nggak pernah baca Harry Potter. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita sehari-hari. Kadang kita kebanyakan mikir, kalau aku mulai sekarang, nanti gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak cukup bagus? Gimana kalau orang lain lebih hebat? Padahal, semua kekhawatiran itu cuma ada di kepala. Kuncinya cuma satu. Lawan pikiranmu dengan tindakan kecil. Misalnya, kamu mau mulai olahraga, tapi selalu nunda karena merasa capek. Triknya, jangan mikirin olahraga 1 jam penuh. Pikirin langkah paling sederhana, pakai sepatu. Itu aja dulu. Begitu sepatumu kepake, kamu udah setengah jalan. Begitu mulai gerak 5 menit, sisanya jadi lebih gampang. Sama halnya kalau kamu mau belajar, kerja, atau mulai nulis. Jangan mikirin hasil akhirnya dulu. Fokus ke aksi paling kecil yang bisa dilakukan sekarang. Ini namanya teknik aktivasi otak. Memecah tugas besar jadi langkah mikro yang gampang dilakukan. Dengan cara ini, kamu menipu otakmu supaya nggak keburu panik duluan. Dan jangan salah, kemampuan memaksa diri ini bukan cuma soal produktivitas. Ini juga soal mengontrol hidupmu. Kita sering lupa, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah tindakan kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol masa lalu, nggak bisa memprediksi masa depan, dan bahkan kadang nggak bisa mengatur perasaan kita. Tapi kita selalu bisa memilih, bertindak sekarang atau diam. Kalau kamu memilih bertindak, kamu lagi ngeberi dirimu kesempatan untuk berubah. Karena satu tindakan kecil hari ini bisa memicu serangkaian perubahan besar besok. Contoh sederhananya, orang yang memaksa diri buat olahraga 10 menit tiap hari, lama-lama terbiasa olahraga 30 menit tanpa disuruh. Orang yang memaksa diri buat nulis 1 paragraf sehari, akhirnya bisa nulis 1 buku penuh. Tapi di sini ada satu jebakan yang harus dihindari. Menunggu motivasi eksternal. Kadang kita berharap ada seseorang yang nyemangatin, ada video motivasi yang bikin meledak, atau ada kondisi tertentu yang bikin kita bergerak. Masalahnya, motivasi dari luar sifatnya sementara. Yang lebih kuat adalah motivasi internal, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Dorongan ini muncul ketika kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Kalau kamu memaksa diri bertindak cuma karena harus, biasanya cepat lelah. Tapi kalau kamu tahu alasan di balik tindakanmu, misalnya kamu mau hidup sehat supaya bisa lebih lama bareng keluarga, atau kamu mau belajar supaya punya masa depan lebih baik, itu yang bikin kamu bisa jalan lebih jauh. Ada satu kutipan bagus dari Mel Robbins tentang ini. You are never going to feel like it. Artinya, jangan menunggu sampai kamu merasa siap. Karena perasaan itu hampir nggak akan datang. Dia bahkan bikin teknik 5-second rule yang terkenal banget. Caranya simple. Kalau ada sesuatu yang harus kamu lakukan, hitung mundur dalam hati 5, 4, 3, 2, 1, lalu lakukan sekarang. Jangan kasih otakmu waktu buat debat atau nyari alasan. Teknik ini efektif karena otak kita cenderung menunda ketika dikasih ruang buat mikir terlalu lama. Semakin cepat kamu motong jeda itu, semakin kecil peluang otakmu memprotes.
Masalahnya kebanyakan orang kebalik. Mereka mikir dulu baru bertindak. Padahal kalau kebanyakan mikir, yang muncul malah rasa takut, ragu, dan malas. Jadi lakukan kebalikannya. Bertindak dulu, baru mikir nanti. Bukan berarti asal-asalan, tapi jangan sampai kamu lumpuh karena kebanyakan analisis. Dan satu hal penting lainnya, jangan nunggu sampai kamu percaya diri. Banyak orang pikir mereka harus percaya diri dulu sebelum langkah. Padahal percaya diri itu hasil, bukan syarat. Kamu jadi percaya diri setelah berkali-kali mencoba, gagal, belajar, lalu berhasil. Jadi, kalau kamu nunggu sampai pede, kamu nggak akan mulai-mulai. Percaya deh, memaksa diri untuk bertindak itu ibarat menyalakan api kecil. Awalnya redup, butuh tenaga ekstra, tapi begitu api itu nyala, dia akan terus membesar dengan sendirinya. Sama kayak hidup, langkah kecil yang dipaksa hari ini akan jadi kebiasaan otomatis besok. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan ketika ingin berubah. Kita terlalu mengandalkan kemauan. Kita pikir, selama punya niat dan tekad kuat, kita pasti bisa konsisten. Padahal kenyataannya berbeda. Niat itu gampang hilang. Kemauan itu gampang luntur. Kalau kita hanya mengandalkan perasaan lagi semangat untuk bertindak, hasilnya nggak akan stabil. Solusinya apa? Bangun sistem. Sistem artinya kita menciptakan lingkungan, kebiasaan, dan rutinitas yang bikin kita lebih mudah bertindak, bahkan ketika lagi malas. Bayangin kalau hidupmu kayak jalan menurun. Kalau jalannya licin dan landai, kamu bakal meluncur tanpa harus didorong. Nah, sistem yang bagus bekerja dengan cara yang sama. Misalnya, kamu pengen rajin baca buku. Jangan cuma ngandelin tekad, tapi ubah lingkungannya. Taruh buku di meja, di samping tempat tidur, atau di tasmu. Dengan begitu, setiap kali kamu duduk atau rebahan, buku itu ada di depan mata. Ini memotong hambatan awal yang biasanya bikin kita menunda. Kalau mau rajin olahraga, jangan nunggu semangat datang. Pasang sepatu olahraga dan taruh di tempat yang gampang dilihat. Siapkan pakaian olahragamu dari malam sebelumnya. Buat rencana waktunya. Dengan begitu, ketika pagi datang, kamu tidak perlu mikir terlalu lama. Tinggal jalan. Kuncinya adalah mengurangi friksi. Semakin mudah langkah pertama, semakin besar kemungkinan kamu bertindak. Sebaliknya, kalau kamu bikin prosesnya ribet, misalnya harus siapin banyak hal dulu sebelum mulai, otakmu akan nyari alasan buat menunda. Selain itu, kita juga perlu bikin sistem akuntabilitas. Artinya, ada sesuatu atau seseorang yang bikin kamu merasa harus melakukannya. Misalnya, kamu bisa bilang ke temanmu kalau kamu mau olahraga 3 kali seminggu, lalu minta dia cek perkembangannya. Bisa juga dengan gabung komunitas, grup belajar atau forum online. Ketika kamu punya teman seperjuangan, dorongannya jadi lebih kuat. Tapi ingat, sistem bukan berarti kita nggak perlu memaksa diri sama sekali. Pada awalnya, memaksa diri itu wajib. Kita perlu memaksa diri keluar dari pola lama yang nyaman. Tapi, kalau kita berhasil membangun kebiasaan lewat sistem, lama-lama tindakan itu jadi otomatis. Konsistensi itu lahir bukan dari semangat, tapi dari kebiasaan. Pernah dengar tentang hukum inersia di fisika? Benda yang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Otak manusia bekerja dengan cara yang sama. Kalau kita diam, semakin sulit untuk mulai. Tapi kalau kita bergerak, semakin mudah untuk terus bergerak. Makanya, hal paling penting adalah memulai dulu, sekecil apapun. Kalau kamu sekarang merasa stuck, coba cek keseharianmu. Apakah kamu terlalu banyak mikir sebelum bertindak? Apakah kamu sering menunggu mood datang? Atau mungkin kamu punya kebiasaan kecil yang sebenarnya menghambat, kayak scroll medsos setiap bangun tidur, main game terlalu lama, atau rebahan sambil bilang, nanti deh, sebentar lagi. Percaya atau enggak, kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang paling menentukan arah hidupmu. Kebiasaanmu hari ini adalah versi mini dari masa depanmu. Kalau kamu punya kebiasaan memaksa diri untuk bertindak sekarang, 5 tahun lagi, hidupmu pasti jauh lebih baik dibanding orang yang cuma menunggu waktu yang pas. Kita sering merasa iri sama orang lain yang terlihat sukses. Mereka punya karir bagus, kesehatan prima, atau bisnis maju. Kita pikir mereka punya sesuatu yang kita nggak punya, keberuntungan, koneksi, atau bakat bawaan. Padahal, bedanya seringkali cuma satu. Mereka bertindak ketika kita menunda. Ada satu kalimat sederhana yang saya suka banget. Action cures fear. Tindakan itu menyembuhkan rasa takut. Semakin lama kamu diem, semakin besar ketakutannya. Tapi begitu kamu melangkah, meskipun kecil,
rasa takut itu mulai memudar. Contohnya kayak belajar naik sepeda waktu kecil. Awalnya kita takut jatuh. Kita lihat sepeda itu, keringatan sendiri. Tapi, begitu coba goes pertama kali, walau jatuh, rasa takutnya mulai berkurang. Setelah beberapa kali, tiba-tiba kita bisa jalan mulus tanpa mikir. Hidup juga gitu. Kita sering takut memulai karena kebayang semua kemungkinan buruk. Padahal begitu kita melangkah, semuanya nggak semenakutkan itu. Kamu cuma perlu ambil langkah pertama, sisanya akan ikut mengalir. Tapi Ihsan, saya paham kok, memaksa diri itu nggak selalu mudah. Apalagi kalau kamu sudah lama kebiasaan menunda. Kadang ada perasaan, udah telat, percuma mulai sekarang. Ini salah besar. Mulai sekarang, jauh lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Waktu terbaik memang kemarin, tapi waktu kedua terbaik adalah sekarang. Dan satu hal lagi yang penting, jangan perfeksionis. Banyak orang nggak mulai-mulai karena nunggu semuanya sempurna. Nunggu waktunya pas, modal cukup, ilmunya lengkap, kondisi ideal. Sayangnya, kesempurnaan itu ilusi. Kalau kamu menunggu sampai semuanya siap, kamu akan kehilangan momen. Seringkali, kamu baru menemukan cara terbaik setelah kamu mulai berjalan, bukan sebelumnya. Kuncinya adalah progres, bukan perfection. Lebih baik bergerak pelan tapi konsisten, daripada diam sambil merencanakan sesuatu yang sempurna tapi nggak pernah dikerjakan. Setiap kali kamu memaksa diri bertindak, kamu sudah mengirim pesan ke otakmu, aku mengontrol hidupku, bukan rasa malas ini. Dan pesan itu lama-lama membentuk identitas baru. Kamu nggak lagi orang yang menunda, kamu jadi orang yang bergerak. Itu penting, karena perubahan besar dalam hidup selalu membutuhkan perubahan identitas. Begitu kamu percaya diri sebagai orang yang bertindak, tubuhmu otomatis mengikuti. Kadang kita berpikir kita malas karena kurang disiplin. Padahal sebenarnya masalahnya bukan cuma itu. Seringkali kita malas bertindak karena energi kita habis untuk hal-hal yang nggak penting. Kita lupa bahwa energi mental dan fisik itu terbatas. Kalau kita boros pakai energi buat hal-hal kecil, pas waktunya ngerjain sesuatu yang penting, otak dan tubuh kita udah keburu lelah. Pernah nggak kamu punya daftar rencana besar untuk hari itu, tapi baru buka HP dan scroll medsos sebentar, tiba-tiba jam udah siang. Begitu mau mulai kerja, rasanya capek duluan, padahal belum ngapa-ngapain. Itu karena otak kita udah kebanjiran informasi dan distraksi sejak awal hari. Makanya, kalau mau memaksa diri untuk bertindak, atur energi dan fokusmu sejak pagi. Coba ubah pola kecil. Jangan langsung buka HP begitu bangun tidur. Mulai pagi dengan satu tindakan kecil yang bikin kamu merasa menang. Entah itu beresin tempat tidur, minum air putih, olahraga 5 menit, atau baca satu halaman buku. Kemenangan kecil ini memicu otak melepaskan dopamin, bikin kamu punya energi buat melanjutkan aktivitas berikutnya. Ada istilah dalam psikologi namanya keputusan lelah, decision fatigue. Semakin banyak keputusan kecil yang kamu ambil sepanjang hari, semakin otakmu lelah dan sulit memaksa diri untuk bertindak. Itu sebabnya orang-orang sukses sering mengatur hidupnya supaya nggak perlu mikir untuk hal-hal kecil. Contohnya Mark Zuckerberg, selalu pakai kaos abu-abu yang sama hampir setiap hari. Alasannya simple, dia nggak mau buang energi mikirin pakaian karena energinya lebih berharga untuk keputusan besar. Artinya, kalau kita mau rajin bertindak, kita harus belajar meminimalisir gangguan dan keputusan kecil yang nggak penting. Kita bisa mulai dengan cara sederhana. Rapihin meja kerja, atur jadwal harian dan batasi distraksi dari notifikasi. Ketika otak punya lebih sedikit beban untuk mikir, akan lebih gampang memaksa diri untuk memulai. Selain energi, ada satu hal lain yang sering membuat orang gagal bertindak. Mereka nggak punya alasan yang cukup kuat. Motivasi yang dangkal seperti supaya kelihatan keren atau biar dapat pujian biasanya nggak bertahan lama. Tapi kalau kamu menghubungkan tindakanmu dengan makna yang lebih besar, dorongan untuk bergerak jadi jauh lebih kuat. Misalnya, kamu pengen belajar bukan cuma supaya lulus ujian, tapi supaya bisa kasih kehidupan lebih baik buat keluargamu. Kamu pengen olahraga bukan cuma buat kelihatan bagus, tapi supaya kamu lebih sehat dan bisa hidup lebih lama untuk orang-orang yang kamu sayang. Kalau alasanmu cukup kuat, memaksa diri jadi lebih gampang karena kamu tahu kenapa kamu melakukannya.
Kita ini sering salah paham sama konsep kebahagiaan. Banyak orang mikir bahagia itu datang setelah mencapai sesuatu. Kalau udah sukses nanti, baru bahagia. Padahal, kebahagiaan itu justru muncul dari prosesnya. Kita merasa hidup punya arti ketika kita bergerak, ketika kita melangkah sedikit demi sedikit mendekati tujuan. Bahkan psikolog bilang, salah satu penyebab orang depresi adalah terlalu lama diam dan gak melakukan apa-apa. Jadi, ketika kamu memaksa diri bertindak, sebenarnya kamu bukan cuma mengejar hasilnya, tapi juga sedang merawat kesehatan mentalmu. Karena setiap kali kamu bergerak, otakmu merasa hidupmu berarti, dan ketika kamu merasa hidupmu berarti, semangatmu akan lebih mudah tumbuh. Masalahnya, kita sering membandingkan diri sama orang lain. Kita lihat orang lain udah jauh di depan, sementara kita baru mulai. Akhirnya kita minder, hilang motivasi dan berhenti. Padahal, perbandingan itu jebakan. Kita cuma perlu fokus sama diri sendiri, sama perjalanan kita sendiri. Kalau kamu cuma melangkah 1% lebih baik setiap hari, setahun ke depan, kamu akan 37 kali lebih baik daripada hari ini. Itu bukan teori, itu matematika kebiasaan kecil. Dan ingat, bukan berarti kamu harus produktif setiap saat. Ada kalanya kamu perlu istirahat. Dan itu wajar. Bedanya istirahat itu berbeda dengan menyerah. Istirahat itu memulihkan energi supaya bisa lanjut bertindak, sedangkan menyerah itu berhenti total dan pasrah sama keadaan. Kita butuh jeda, tapi jangan kelamaan diam sampai kebiasaan menunda balik lagi. Kalau sekarang kamu ngerasa stuck, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana ke diri sendiri. Kalau aku nggak mulai sekarang, apa yang bakal berubah? Biasanya jawabannya, nggak ada. Hidupmu bakal tetap sama. Dan kalau itu bikin kamu nggak puas, itu tanda kamu harus bergerak sekarang juga. Ingat, nggak ada waktu yang pas. Kesempatan terbaik selalu ada hari ini. Besok belum tentu kamu lebih siap. Dan kalau kamu nunda, besok akan jadi hari kemarin, lalu kamu terjebak di lingkaran yang sama. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu kalau mau hidup berubah, kita harus bergerak. Kita tahu kalau mau sehat, kita harus olahraga, makan lebih teratur, dan cukup tidur. Kita tahu kalau mau punya penghasilan lebih, kita harus belajar skill baru, ambil peluang, dan berani ambil resiko. Kita tahu kalau mau hubungan lebih baik, kita harus belajar komunikasi, mendengar, dan berempati. Masalahnya bukan kita nggak tahu, tapi kita nggak mau. Lebih tepatnya, kita sering kalah oleh diri sendiri. Kita menunggu mood datang, menunggu motivasi, menunggu waktu yang tepat, menunggu suasana hati yang mendukung. Padahal kalau kita terus menunggu, kita akan terus tertinggal. Hidup nggak akan menunggu kita siap. Waktu terus berjalan, entah kita bergerak atau tidak. Makanya, satu-satunya cara adalah memaksa diri untuk bertindak. Bukan menunggu semangat datang, tapi menciptakan semangat dengan langkah kecil. Masalahnya, otak kita memang didesain untuk cari kenyamanan. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang sulit, otak akan otomatis kasih sinyal bahaya. Contohnya saat mau mulai olahraga, tiba-tiba pikiran penuh alasan. Nanti aja, hari ini capek, besok pasti lebih semangat. Saat mau mulai ngerjain tugas atau proyek, muncul suara kecil di kepala. Sebelum mulai, lihat YouTube sebentar. Scroll Instagram dulu, cari inspirasi. Atau ngopi dulu deh, biar fokus. Semua itu bukan karena kita malas, tapi karena otak kita lebih suka zona nyaman. Sayangnya, kalau kita terus nurutin rasa nyaman itu, kita akan terus stuck di tempat yang sama. Kita akan terus berada di lingkaran yang itu-itu saja. Punya banyak rencana, banyak keinginan, banyak mimpi, tapi nggak pernah benar-benar eksekusi. Memaksa diri untuk bertindak artinya melawan kebiasaan otak kita yang pengen aman dan santai. Bukan berarti harus selalu keras sama diri sendiri, tapi lebih ke melatih disiplin. Disiplin itu bukan soal seberapa sering kita semangat, tapi seberapa sering kita tetap jalan walau lagi nggak semangat. Bahkan, banyak orang sukses di luar sana yang ngaku kalau mereka nggak selalu termotivasi. Bedanya, mereka tetap bergerak meskipun rasanya nggak enak. Kalau nunggu mood datang, kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita jalan duluan, mood seringkali akan ikut datang belakangan. Contoh kecilnya, coba bayangin ketika kamu lagi malas banget olahraga, tapi kamu paksa diri buat pakai sepatu dan jalan keluar. Begitu sudah mulai gerak,
biasanya rasa malas itu pelan-pelan hilang. Sama halnya dengan belajar, kerja, atau proyek apapun. Begitu kita memulai, otak akan menyesuaikan. Salah satu alasan kenapa kita susah memaksa diri untuk bertindak adalah karena kita sering memandang tugas atau tujuan terlalu besar. Kita keburu mikirin hasil akhirnya yang kelihatan jauh banget sampai kita merasa kewalahan duluan. Padahal, rahasia dari orang-orang produktif adalah mereka fokus ke langkah kecil, bukan hasil akhir. Misalnya, kamu mau nulis satu buku. Kalau kamu mikirin bukunya harus 300 halaman, pasti langsung terasa berat dan akhirnya nggak mulai-mulai. Tapi kalau kamu bikin target sederhana, misalnya 1 hari 1 halaman, tiba-tiba hal itu terasa lebih mungkin. Begitu juga dengan mimpi lain. Entah mau punya bisnis, badan sehat, atau karir lebih bagus. Semuanya butuh proses kecil yang konsisten. Jadi kuncinya bukan nunggu keberanian besar, tapi memulai dengan langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Ada juga satu hal penting. Kita sering terlalu keras sama diri sendiri ketika gagal. Padahal, memaksa diri untuk bertindak itu bukan berarti harus selalu berhasil. Kita akan jatuh, kita akan salah, dan itu normal. Masalahnya, banyak orang berhenti di kegagalan pertama. Mereka merasa, kayaknya gue nggak berbakat, atau memang bukan jalan gue. Padahal kegagalan bukan tanda kita nggak mampu, tapi tanda kita lagi belajar. Bayi yang baru belajar jalan jatuh berkali-kali, tapi mereka tetap bangkit. Kenapa? Karena mereka belum punya konsep menyerah. Kita yang sudah dewasa justru terlalu banyak mikir dan takut salah. Padahal prosesnya sama. Kita harus mencoba, gagal, belajar, dan ulang lagi. Jadi jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti, tapi jadikan itu bahan bakar untuk melangkah lebih baik. Selain itu, penting juga untuk mengelola ekspektasi. Kadang kita punya bayangan kalau bertindak itu harus langsung besar, langsung terlihat hasilnya. Padahal, realita jarang seperti itu. Orang-orang yang kelihatan sukses sekarang sebenarnya sudah memulai jauh sebelum kita sadar keberadaan mereka. Mereka sudah melewati banyak malam panjang, banyak kerja keras, dan banyak momen ingin menyerah. Kalau kita cuma lihat hasil akhirnya, kita akan merasa minder dan berpikir mereka beruntung. Padahal, keberuntungan seringkali hanya hasil dari persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Jadi jangan bandingin perjalananmu dengan orang lain. Fokus pada prosesmu sendiri. Paksa diri untuk mulai dan nikmati kemajuannya sekecil apapun. Kalau kamu ngerasa stuck, coba tanyakan ke diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Bisa sesederhana matiin notifikasi HP, buka laptop, dan ngetik 1 paragraf. Bisa juga sesederhana berdiri dari kasur dan beberes kamar. Sekecil apapun aksinya, itu lebih baik daripada cuma mikirin rencana. Ada pepatah bagus, action cures fear. Semakin lama kita menunda, semakin besar rasa takut dan malasnya. Tapi begitu kita mulai bergerak, semua terasa lebih ringan. Kita seringkali cuma butuh dorongan kecil untuk memecah kebekuan. Dan begitu kita bisa memulai, biasanya kita akan ketagihan untuk melanjutkan. Sekarang kita akan bahas lebih dalam soal cara-cara praktis untuk memaksa diri bertindak. Biar kamu gak cuma paham teorinya, tapi juga bisa langsung praktek di kehidupan sehari-hari. Kadang kita terlalu banyak mikir dan rencana, tapi nggak ada eksekusi. Jadi fokusnya sekarang adalah membuat langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang juga, bukan nanti. Salah satu teknik paling populer adalah teknik 5 detik yang dipopulerkan oleh Mel Robbins. Konsepnya sederhana. Setiap kali kamu punya ide untuk melakukan sesuatu, entah itu mulai belajar, olahraga, atau memulai pekerjaan, hitung mundur dari 5 ke 1. 5, 4, 3, 2, 1, go! Begitu hitungan sampai 1, kamu langsung bergerak, tanpa mikir lagi. Kenapa ini efektif? Karena biasanya kalau kita mikir lebih dari 5 detik, otak akan mulai kasih 1000 alasan untuk menunda. Teknik ini memotong kebiasaan overthinking dan bikin kita langsung bertindak sebelum rasa malas dan takut keburu datang. Kamu bisa coba mulai dari hal kecil, misalnya bangun tidur. Begitu alarm bunyi, jangan kasih waktu otak buat negosiasi. Hitung mundur dan langsung duduk. Selain teknik 5 detik, ada juga pendekatan yang namanya Kaizen dari Jepang. Filosofi ini fokus pada perubahan kecil yang konsisten. Jadi, daripada langsung bikin target besar yang bikin stres, kita fokus pada langkah kecil yang gampang dilakukan setiap hari. Misalnya kalau kamu mau mulai olahraga, jangan langsung pasang target 30 menit jogging tiap hari. Mulailah dari 2 menit peregangan atau 5 menit jalan cepat. Kalau mau nulis, jangan langsung pasang target 10 halaman. Mulailah dengan 1 paragraf. Triknya adalah bikin langkah pertama terlalu kecil untuk ditolak. Begitu kamu terbiasa,
Otak akan lebih mudah menerima tantangan yang lebih besar. Kaizen bekerja karena kita melawan rasa malas dengan cara lembut, bukan dengan paksaan besar yang bikin cepat menyerah. Tapi ada kalanya bahkan langkah kecil pun terasa berat. Saat itu terjadi, berarti masalahnya bukan pada aksinya, tapi pada energi kita. Makanya penting banget untuk belajar manajemen energi, bukan cuma manajemen waktu. Misalnya kalau kamu tahu otakmu paling segar di pagi hari, manfaatkan waktu itu untuk melakukan hal-hal penting. Jangan buang energi pagi untuk scroll media sosial atau balas chat gak penting. Sebaliknya, simpan tugas-tugas ringan untuk jam-jam ketika energimu sudah menurun. Dengan cara ini, kamu gak lagi memaksa diri untuk bertindak di saat energimu paling rendah. Selain energi, kita juga perlu mengatur lingkungan. Kadang kita susah bertindak bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak distraksi. Contoh gampangnya gini, kalau kamu mau belajar, tapi HP terus berbunyi, notifikasi media sosial bikin kamu bolak-balik cek, wajar aja kalau kamu gagal fokus. Jadi, kunci awalnya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung fokus. Misalnya matikan notifikasi, simpan HP di tempat lain, atau kerja di ruangan yang lebih tenang. Lingkungan punya pengaruh besar pada kebiasaan kita. Orang sukses bukan cuma disiplin karena tekad kuat, tapi juga karena mereka pintar mendesain kondisi sekitar supaya lebih mudah bergerak. Sekarang mari kita bahas satu musuh besar yang bikin kita nggak bertindak, overthinking. Kita terlalu banyak mikir, nimbang-nimbang, dan takut gagal. Sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Masalahnya, semakin lama kita mikir, semakin banyak skenario buruk yang otak kita ciptakan. Padahal, sebagian besar ketakutan itu cuma ada di kepala, bukan di kenyataan. Cara mengatasinya adalah dengan mengubah fokus dari hasil ke proses. Jangan mikirin apakah nanti berhasil atau gagal. Cukup fokus pada aksi yang ada di depan mata. Kalau mau nulis, fokus aja pada satu paragraf pertama. Kalau mau mulai bisnis, fokus pada satu langkah kecil, misalnya riset produk atau buat satu konten. Dengan memecah fokus ke bagian terkecil, kita jadi lebih ringan bergerak. Hal lain yang bisa membantu adalah belajar self-talk yang sehat. Banyak orang gagal memaksa diri bertindak karena mereka terlalu keras mengkritik diri sendiri. Misalnya saat nggak produktif, kita sering ngomel ke diri sendiri, gue emang pemalas, gue nggak pernah bisa konsisten, atau gue memang gagal. Padahal, kata-kata itu justru bikin otak makin malas bergerak. Coba ubah cara bicaramu sama diri sendiri. Daripada bilang, gue gagal, ubah jadi, oke, hari ini gue belum berhasil, tapi besok gue coba lagi. Dengan begitu kita lebih mudah menjaga semangat dan bikin otak kita lebih mau bekerja sama. Tapi, jangan salah, memaksa diri bertindak itu juga tentang belajar mengelola rasa malas. Kita nggak bisa berharap motivasi datang setiap hari. Ada kalanya kita harus terima bahwa malas itu wajar, tapi jangan sampai menguasai hidup kita. Salah satu triknya adalah bikin sistem ini buat diri sendiri. Misalnya kalau kamu mau olahraga, siapkan baju olahraga dan sepatu sejak malam. Kalau kamu mau nulis, buka laptop dan siapkan dokumen sebelum tidur. Jadi, ketika waktunya tiba, kamu nggak perlu mikir terlalu lama. Semakin sedikit friksi sebelum memulai, semakin besar kemungkinan kamu bertindak. Satu hal terakhir yang sering dilupakan adalah kenapa kamu melakukan sesuatu. Kalau tujuanmu nggak jelas, memaksa diri bertindak akan terasa berat. Makanya, penting banget untuk selalu ingat alasan besar di balik tindakanmu. Mau sehat, supaya punya energi main sama keluarga. Mau sukses, supaya bisa bantu orang tua. Mau belajar, supaya masa depan lebih cerah. Kalau alasannya cukup kuat, kamu akan lebih mudah memaksa diri. Karena faktanya, tekad itu lahir dari kejelasan tujuan, bukan sekedar motivasi sesaat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi tantangan terbesar, yaitu bagaimana caranya menjaga konsistensi. Karena jujur aja, memaksa diri bertindak itu satu hal, tapi mempertahankan kebiasaan dan semangat dalam jangka panjang itu cerita lain. Banyak orang bisa mulai dengan semangat membara, tapi berhenti di tengah jalan karena kehilangan motivasi, bosen, atau merasa hasilnya nggak secepat yang diharapkan. Padahal, rahasia sukses bukan cuma tentang memulai, tapi tetap jalan bahkan ketika mood hilang dan hasil belum kelihatan. Masalahnya, otak kita punya kebiasaan aneh. Kita suka banget hasil instan. Kita pengen kurus dalam seminggu, sukses dalam sebulan, kaya dalam setahun. Kita pengen lihat hasilnya cepat. Kalau enggak, kita gampang kecewa dan menyerah. Padahal, proses besar selalu butuh waktu. Semua orang hebat di dunia ini, atlet, penulis, pengusaha, atau seniman, nggak ada yang bisa sukses dalam semalam. Mereka punya satu kesamaan, konsisten dalam melakukan hal-hal kecil setiap hari, bahkan ketika nggak ada yang melihat, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Jadi, kalau kamu mau berhasil, kamu harus siap berdamai dengan proses, bukan cuma mengejar hasil. Salah satu cara terbaik untuk menjaga konsistensi adalah dengan membuat sistem, bukan hanya mengandalkan motivasi. Kenapa?
karena motivasi sifatnya naik turun, sedangkan sistem membuatmu tetap bergerak walau lagi nggak semangat. Contohnya, kalau targetmu adalah membaca 20 buku setahun, jangan fokus ke angka 20-nya, fokus ke sistemnya. Misalnya, baca 10 halaman per hari, setiap pagi setelah sarapan. Kalau kamu konsisten dengan sistem itu, 20 buku akan tercapai dengan sendirinya. Sama halnya dengan olahraga, belajar, kerja, atau bisnis. Bikin sistem yang jelas dan sederhana, lalu ikuti setiap hari tanpa terlalu banyak mikir. Semakin otomatis kebiasaanmu, semakin kecil rasa malas bisa menang. Selain sistem, ada satu hal penting yang sering dilupakan, mengukur kemajuan kecil. Banyak orang merasa gagal karena mereka cuma fokus pada hasil akhir, bukan pada langkah-langkah yang sudah mereka tempuh. Misalnya, kamu lagi belajar bahasa Inggris. Kalau kamu cuma fokus pada kapan gue lancar ngomong Inggris, kamu akan cepat frustasi. Tapi kalau kamu fokus pada progres kecil seperti, hari ini gue belajar 10 kosakata baru, atau minggu ini gue berhasil ngobrol 3 menit tanpa berhenti, kamu akan merasa lebih termotivasi. Otak kita senang dengan rasa pencapaian, sekecil apapun itu. Jadi, rayakan progres kecilmu karena setiap langkah kecil adalah bagian dari hasil besar nanti. Nah, tantangan berikutnya dalam menjaga konsistensi adalah menghadapi rasa bosan. Ini sering banget bikin orang berhenti di tengah jalan. Misalnya, kamu lagi semangat diet atau olahraga di minggu pertama, tapi masuk minggu ketiga, semuanya terasa monoton. Otakmu akan mulai mencari alasan buat berhenti. Padahal, kunci keberhasilan bukan menghindari bosanan, tapi berteman dengan kebosanan. Kalau kamu bisa terus melakukan sesuatu meski rasanya membosankan, kamu sudah setengah jalan menuju sukses. Tapi, ada trik yang bisa membantu. Buat variasi kecil. Kalau kamu lagi bosan olahraga, ubah rutinnya. Coba gerakan baru, atau dengarkan playlist berbeda. Kalau kamu bosan belajar, ubah cara belajarnya. Ganti media, atau cari teman belajar. Variasi kecil bisa membuat proses tetap segar tanpa mengganggu konsistensi. Ada juga faktor lain yang sering gak kita sadari, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang malas, gampang menyerah, dan hobi menunda-nunda, besar kemungkinan kamu akan ikut ke bawah. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang produktif, semangat, dan suportif, kamu akan lebih mudah memaksa diri bertindak. Jadi, perhatikan dengan siapa kamu sering menghabiskan waktu. Kalau perlu, cari komunitas kecil yang punya tujuan sama denganmu. Misalnya, kalau mau konsisten olahraga, gabung grup jogging. Kalau mau konsisten menulis, ikut komunitas penulis. Lingkungan yang tepat bisa membuatmu lebih disiplin tanpa terasa dipaksa. Selain itu, jangan lupakan self-compassion atau sikap memaafkan diri sendiri. Banyak orang gagal konsisten bukan karena malas, tapi karena terlalu keras sama diri sendiri. Misalnya, kamu sudah olahraga 5 hari berturut-turut, tapi hari ke-6 kamu bolos. Banyak orang langsung merasa gagal dan akhirnya berhenti total. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah memaafkan diri, belajar dari kesalahan, dan lanjut lagi besok. Ingat, konsistensi itu bukan tentang sempurna setiap hari, tapi tentang selalu kembali ke jalur setelah keluar sebentar. Orang sukses bukannya nggak pernah jatuh, tapi yang selalu bangun lebih cepat setelah jatuh. Nah, ada satu trik psikologis yang ampuh banget buat menjaga konsistensi. Buat komitmen publik. Otak manusia punya sifat unik. Kita lebih termotivasi ketika merasa orang lain memperhatikan kita. Jadi, kalau kamu mau mulai sesuatu, coba ceritakan ke teman dekat atau keluarga tentang rencanamu. Misalnya, gue mau olahraga 3 kali seminggu. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih tertanggung jawab untuk menepati ucapanmu. Bahkan kamu bisa bikin partner akuntabilitas, yaitu seseorang yang punya tujuan mirip denganmu dan saling memantau progres. Teknik ini terbukti meningkatkan kemungkinan kita untuk tetap konsisten karena ada rasa malu kalau berhenti di tengah jalan. Sampai sini, kita sudah bahas tentang sistem, progres kecil, cara menghadapi bosan, lingkungan, dan trik menjaga semangat. Tapi ada satu hal terakhir yang gak kalah penting, belajar menikmati proses. Kalau kamu cuma fokus pada hasil, perjalanan akan terasa berat. Tapi kalau kamu belajar menemukan kesenangan dalam proses, setiap langkah akan terasa lebih ringan. Contohnya, kalau tujuanmu menurunkan berat badan, jangan cuma fokus pada angka timbangan. Nikmati juga prosesnya, rasa segar setelah olahraga, energi yang meningkat, tidur yang lebih nyenyak.
Kalau tujuanmu belajar bahasa, nikmati prosesnya. Bisa nonton film tanpa subtitle, bisa ngerti lagu, atau bisa kenalan sama orang baru. Begitu kamu menikmati proses, konsistensi akan terasa lebih alami, bukan paksaan. Sekarang, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu pada pola pikir. Karena kalau mau memaksa diri untuk bertindak secara konsisten, semuanya pada akhirnya kembali ke pola pikir. Kita bisa belajar teknik, strategi, dan trik produktivitas sebanyak apapun. Tapi kalau pola pikirnya masih sama, masih suka menunda, masih mencari alasan, dan masih nyaman di zona nyaman, maka hasilnya akan tetap sama, stuck di tempat. Jadi, sekarang kita bahas bagaimana cara mengubah mindset supaya bertindak itu bukan lagi paksaan, tapi bagian alami dari diri kita. Pertama-tama, kamu harus sadar satu hal penting. Kamu nggak akan pernah siap sepenuhnya. Banyak orang menunda tindakan karena merasa waktunya belum tepat, kemampuannya belum cukup, atau keadaannya belum mendukung. Padahal, kebenarannya, kamu nggak akan pernah merasa 100% siap. Selalu akan ada alasan untuk menunggu. Masalahnya, kalau kita terus menunggu momen yang pas, kita cuma akan menghabiskan waktu. Ingat, tidak bertindak juga merupakan pilihan, dan pilihan itu punya konsekuensi. Bedanya, ketika kamu menunda, kamu menyerahkan kendali hidupmu pada keadaan. Tapi saat kamu memaksa diri bertindak, kamu merebut kendali itu kembali. Mindset berikutnya yang perlu ditanamkan adalah action comes before motivation. Banyak orang berpikir motivasi harus datang dulu, baru tindakan menyusul. Padahal, seringkali kebalikannya yang benar. Justru tindakan kecil lah yang memicu motivasi. Bayangin kamu males banget ngerjain tugas, tapi kamu paksa diri buat buka laptop dan ngetik satu kalimat. Begitu satu kalimat selesai, biasanya otakmu akan mau nambah satu kalimat lagi, lalu satu paragraf, dan seterusnya. Tindakan kecil memicu rasa percaya diri, dan rasa percaya diri memicu motivasi. Jadi jangan nunggu semangat datang, ciptakan semangat lewat aksi kecil sekarang juga. Selanjutnya, kamu harus belajar menerima ketidaknyamanan. Ini kuncinya. Banyak orang gagal memaksa diri bertindak karena selalu mencari cara paling nyaman, paling aman, dan paling gampang. Padahal, zona nyaman itu candu. Dia bikin kita betah di tempat, tapi juga bikin kita nggak berkembang. Kalau mau hidupmu berubah, kamu harus rela merasa nggak nyaman. Saat pertama kali bangun lebih pagi, tubuhmu protes. Saat pertama kali olahraga, ototmu sakit. Saat pertama kali belajar hal baru, otakmu terasa penuh. Itu semua normal. Rasa nggak nyaman bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu tumbuh. Jadi mulai sekarang, kalau rasanya nggak nyaman, jangan kabur. Sebaliknya, katakan pada diri sendiri, ini bagian dari proses gue berkembang. Ada juga satu hal penting yang sering kita lupakan. Pikiranmu itu bukan fakta. Banyak dari kita terjebak dalam kepala sendiri. Kita mikir, gue nggak bisa, gue nggak cukup pintar, atau nanti orang lain ngejudge gue. Padahal, sebagian besar dari pikiran itu hanyalah cerita yang otakmu ciptakan, bukan kebenaran. Otak manusia memang didesain untuk lebih fokus pada resiko dan bahaya, karena naluri bertahan hidup. Masalahnya, di era sekarang, bahaya itu kebanyakan cuma ilusi, seperti takut gagal, takut ditolak, atau takut kelihatan bodoh. Jadi kalau kamu mau memaksa diri bertindak, kamu harus bisa memisahkan mana fakta dan mana cerita. Faktanya, kamu bisa melangkah sekarang juga. Ceritanya, otakmu bilang kamu belum siap. Kalau kamu berhenti di cerita itu, kamu akan selamanya diam di tempat. Lalu ada filosofi penting yang bisa membantu. Lakukan sesuatu karena prosesnya, bukan karena hasilnya. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena mereka terlalu terobsesi sama hasil. Misalnya mereka olahraga hanya untuk turun 10 kg. Ketika hasilnya nggak secepat yang diinginkan, semangat mereka langsung hilang. Padahal, kalau kita belajar mencintai prosesnya, merasakan tubuh lebih segar, napas lebih ringan, dan energi lebih besar, maka kita akan lebih mudah konsisten. Hal yang sama berlaku untuk belajar, bekerja, atau membangun bisnis. Hasil itu penting, tapi kalau kita hanya fokus pada hasil, perjalanan akan terasa berat. Sedangkan kalau kita menikmati prosesnya, kita bisa terus jalan bahkan ketika hasil belum kelihatan. Selain itu, kamu juga harus melawan kebiasaan menunda dengan kesadaran penuh. Prokrastinasi seringkali datang dengan bentuk yang halus. Contohnya, saat mau mulai belajar, otak bilang, scroll TikTok sebentar aja, 5 menit doang. Lalu tahu-tahu 1 jam hilang. Ini karena otak kita selalu mencari hadiah instan berupa dopamin.
Jadi cara melawannya adalah dengan membuat aturan kecil untuk diri sendiri. Misalnya, kalau kamu mau nonton TikTok, tunda 10 menit dan kerjakan satu hal kecil dulu. Biasanya setelah kamu mulai bertindak, keinginan menunda itu akan melemah. Semakin sering kamu melatih otak untuk bertindak cepat, semakin mudah melawan rasa malas. Ada satu teknik lagi yang ampuh banget untuk mengubah mindset, yaitu visualisasi diri masa depan. Bayangkan dirimu 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Lihat 2 versi dirimu. Satu versi di mana kamu memaksa diri bertindak setiap hari, dan satu versi di mana kamu selalu menunda. Bayangkan perbedaannya. Hidupmu yang sekarang adalah hasil dari keputusanmu beberapa tahun lalu, dan hidupmu di masa depan akan jadi hasil keputusanmu hari ini. Kalau kamu sadar betapa besarnya pengaruh keputusan kecil sekarang terhadap masa depan, kamu akan lebih mudah memaksa diri untuk mulai bergerak. Terakhir, kamu harus ingat satu hal sederhana tapi sering kita lupakan. Hidup ini singkat, waktu kita terbatas, dan setiap hari yang kita buang untuk menunda, kita nggak akan bisa ambil kembali. Banyak orang menyesal bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka nggak pernah mencoba. Jadi jangan tunggu semua sempurna, jangan tunggu mood datang, jangan tunggu orang lain mendukungmu. Mulai sekarang, paksa diri untuk bertindak. Sekecil apapun langkahnya, itu lebih baik daripada diam. Karena diam hanya mempertahankan keadaan, sementara bertindak membuka kemungkinan baru. Kalau kamu merasa lelah, itu wajar. Kalau kamu merasa takut gagal, itu normal. Tapi jangan biarkan rasa lelah dan takut itu menghentikanmu. Setiap orang hebat di luar sana juga pernah merasa malas, takut, dan ragu. Bedanya, mereka tetap bergerak meskipun rasanya nggak enak. Dan begitu kamu belajar melakukannya, kamu akan sadar satu hal penting. Ternyata kebebasan sejati itu datang ketika kamu bisa memimpin dirimu sendiri.